Nama saya adalah Asyid Bangsa Gilindo Sawah. Pekerjaan saya sebenarnya adalah seorang guru. Di sini saya menjabat sebagai bagian litbang, yaitu penelitian pengembangan di komunitas Singasana Budaya Nusantara. Siap. Jadi itu komunitas yang berfokus pada bidang kemajuan kebudayaan di Nusantara. Siap. Bisa dijelaskan ini wayangnya gagrak mana dan tahun pembuatannya kapan ya? Koyok tahun-tahun sing wis lawas dulu Mas. Aku gak ngerti antara tahun 2000-an apa. Ya, ini wayang di sini ini fokusnya Gagrak Jawa Timuran Mas. Jadi Gagrak Jawa Timuran sub gaya Malangan. Jadi kami di sini fokusnya untuk mendata, mengumpulkan dan mendokumentasi semua wayang yang Gagrak Jawa Timuran yang ada di Malang. Dan ini wayang-wayang yang jenengan lihat di sini ini adalah wayang-wayang tahun 1800-an. 1800-an. Ya, dan bahkan ada wayang yang paling tua di sini itu berangkat tahun 1770, Mas. Contohnya mana? Mana wayangnya tadi? Yang 1770. Nah, ini Mas. Jadi ini adalah wayang Puntadewa tahun 1770. Bagaimana saya bisa mengetahuinya? Jadi di sini ada aksara Jawanya, Mas. Mana Mas? Nah, ini aksara Jawanya. Bisa jenengan baca semuanya. Jadi di sini aksara Jawanya berangkat tahun 1770. Ini adalah angka Jawa. Berarti mungkin kalau kita ini bisa angka Jawa, bisa Masehi. Tapi kalau kita ambil asumsi ini adalah Masehi, berarti ini 1770. Tapi kalau kita ambil asumsi ini adalah Masehi, berarti tinggal kita tambah 67 tahun. Oh, gitu Mas ya. Ya. Itu datanya konkret Mas ya? Ya, konkret karena istilahnya gini, Mas. Pada masa itu, jadi pada masa 700 atau 800-an itu memang orang-orang kita, orang-orang Jawa itu punya kebiasaan kodifikasi atau istilahnya memberikan tanda pengenal pada karyanya. Oh, gitu ya. Jadi misalnya dia nggak wayang Puntadewa, maka dia akan menulis karyanya siapa, wayangnya apa, tahun pembuatannya berapa. Bisa jenengan lihat di beberapa bangunan kuno. Makanya kalau di Jawa kita kenal dengan sengkalan. Sengkalan. Ya, sengkalan itu adalah sebenarnya penanda untuk membuat sesuatu. Siap. Di rumah, membuat rumah atau membuat apa. Tapi di tahun-tahun berikutnya, jadi budaya yang baik ini ternyata memang tidak berlanjut istilahnya, Mas. Jadi kita bisa lihat di wayang-wayang terbaru, mungkin karena saking banyaknya wayang, itu kita jarang menemui tanda pengenal seperti itu. Lah iya. Berarti ini tujuannya sanggarnya Mas sama Pak Yudit ini untuk mengenalkan istilahnya ya. Ya, kita mengenal, kita melacak. Jadi kita melacak. Jadi kan kalau di gaya yang lain, misalnya Solo dan Jogja, itu kan kita punya kepustakaan yang konkret, terbukukan gitu ya Mas ya. Bukan dengan jelas. Jadi misalnya kita mau lihat wayang gaya Solo atau Jogja yang lama, kita bisa ke keraton dan di situ ada datanya. Penyunggingnya siapa, penatahnya siapa gitu ya. Ukurannya berapa, lengkap lah. Tapi kalau di Jawa Timur itu kan kita kekurangan database tentang itu. Jadi kalau kita mau mengedukasi orang tentang wayang Jawa Timuran, kan terkadang kita kesulitan. Wayang Jawa Timuran ini sebenarnya lahirnya kapan sih? Iya, penyunggingnya sopo sih? Terus wayang-wayang itu modelnya ya apa? Nah, itu kan kesulitan. Nah, berangkat dari kegelisahan dan kegundahan itu, kita mulai mengumpulkan, mendokumentasi, dan istilahnya kita juga saling sharing dengan dalang-dalang tua di Jawa Timur. Mbah iki wayangnya sopo? Terus iki wayangnya sopo? Jadi istilahnya bijikno lah Mas. Kan kita juga gitu. Kadang takut. Kadang kita bisa menyebut iku wayangnya Arjuna, ternyata bae wayangi wong liya. Gitu ya. Beda sebutan ya. Iya, mungkin beda sebutan. Tapi ini bisa dikategorikan emang wayang kulit gagrak Malangan ya? Apa gagrak Jawa Timur yang lebih luas? Yang kalau kita bisa bilang ini gagrak memenuhi syarat. Yang pertama dibuat oleh orang Malang. Siap. Terus yang kedua dia dipentaskan dan berkembang di daerah Malang. Jadi daerah ditemukannya memang berada di Malang, berada di daerah desa di Malang.
Dan yang ketiga dia memang dipentaskan dalam pertunjukan wayang gaya Malang. Oh gitu ya. Jadi istilahnya gitu. Kalau kita menyebutnya kan kayak ngono Mas. Jadi istilahnya ya gayane wong Malang dhewe, terus digawe-gawe wong Malang dhewe, makanya kita bisa sebut sebagai wayang gaya Malang. Alhamdulillah, berarti wayang Malang kan sudah teridentifikasi ya. Ya, Buat ini, anak cucu kita nanti, buat peninggalan kita ya ya. ini kami sedang proses, mungkin akan berjalan selama setahun ke depan. Doakan semoga istilahnya nanti dalam setahun ini hanya rampung. Nanti ketika rampung kan mungkin kita bisa mengadakan pameran atau apa, jadi supaya lebih mengedukasi lagi. Siap, amin Mas, matur nuwun nggih. Oke, sami-sami.